Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita masih membahas tentang hidrokarbon, yaitu kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan keasalan atom karbon dan golongan senyawanya. Membuat model visual berbagai struktur molekul hidrokarbon yang memiliki rumus molekul yang sama. Pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang alkil. Apa alkil? Alkil itu di sini diartikan sebagai cabang. Tata nama alkil. Alkil itu adalah cabang. Alkil atau cabang di sini ada beberapa bagian, ada beberapa kelompok dalam penamaannya, yaitu alkil rantai lurus, cabang yang lurus, lalu alkil bercabang iso, cabang yang bercabang iso, kemudian alkil halogen, kemudian alkil yang bercabang banyak, cabang yang bercabang lebih dari satu. Untuk tata nama alkil yang lurus, mari kita pelajari sekarang. Alkil rantai lurus sama seperti pola tata nama alkana kemarin. Kalau C1 kemarin tata namanya adalah metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Maka kalau alkil, ana itu diubah menjadi il, metana, ana diubah menjadi il, jadinya metil, etil, propil, butil, pentil, heksil, heptil, oktil, nonil, dekil. Dia penunjuk bahwa dia adalah cabang. Ini untuk cabang yang lurus begini. Ini cabang yang lurus. Ada 3, berarti dia propil. Ada 4, 2, 3, 4, butil dan seterusnya. Lalu bagaimana? Yang kedua adalah alkil bercabang iso. Ciri-ciri iso ini adalah seperti gunting di ujung begini. Ada satu, ada gunting di ujung. Ini adalah ciri-ciri iso. Ini juga diawali dengan kata-kata iso. Ada ini juga diawali dengan kata iso. Ini apakah harus di bawah? Tidak. Dia di atas boleh. Ini di atas boleh. Ini di atas boleh. Apakah ini harus lurus? Tidak. Ini ke bawah boleh, ini lurus boleh. Ini ke atas, yang ini ke atas, ini ke bawah boleh. Ke atas ke bawah boleh. Ini ke atas ke bawah boleh. Yang penting di ujung itu ada 2 ujung. Di ujung ada 2 ujung, model seperti gunting begini. Maka selalu diawali dengan kata-kata iso. Lalu dihitung jumlah cabang C-nya ada berapa total. Kalau ada 4, dia butil, iso butil. Kalau ada 5, dia pentil, iso pentil. Kalau ada 6, dia heksil, iso heksil. Kalau ada 7, heptil, iso heptil. Ini adalah ciri-ciri dari cabang bercabang iso. Selalu seperti ini. Lalu alkil yang ketiga adalah alkil halogen. Halogen ini adalah unsur-unsur golongan 7A dalam sistem periodik unsur. Masih ingat golongan 7A? Full color, biar indah, dan antik. F, Cl, Br, I, At. Kalau dia unsur bebas, F ini ada dalam bentuk F2, maka namanya adalah fluorin. F2 namanya adalah fluorin. Klorin, Cl2, klorin, Br2, bromin, I2, iodin. Berarti dia unsur bebas berikatan sesama F dengan F, Cl dengan Cr, Bl dengan Br, I dengan I. Tetapi kalau F itu berikatan dengan yang lain, F itu berikatan dengan C, atau F ini adalah merupakan cabang dari satu rantai induk, maka akhiran in diubah menjadi oro. Fluorin menjadi fluoro, klorin menjadi kloro, bromin menjadi bromo, iodin menjadi iodo. Jadi OOO ini menunjukkan bahwa dia adalah cabang. Kemudian yang berikutnya adalah alkil bercabang banyak. Alkil bercabang banyak itu diawali dengan kata-kata
primer. Diawali dengan kata-kata sekunder, tersier, sekunder. Misalkan ini cabang ini kalau cabang ini kalau di sini dia diawali dengan kata-kata isu. Lalu bagaimana kalau dia berada di sini? Kenapa diawali dengan kata-kata sekunder? Nah, ini ada penyebabnya, ada asal-usulnya. Asal-usulnya adalah dari ini. Ini contoh senyawa seperti ini. Ini adalah atom C primer, lambangnya 1 derajat. Apa itu atom C primer? Sini, atom C yang terikat pada satu atom C yang lain. Atom C ini hanya terikat pada atom C ini terikat pada satu atom C yang lain. Karena C ini 4 ikatannya, maka dia satu dengan C, yang 3 dengan H. Karena dia hanya mengikat satu C secara langsung, maka ini C ini disebut dengan atom C primer. Lalu ini C ini disebut dengan atom C sekunder, 2 sekunder, 2 derajat. Apa 2 derajat atau atom C sekunder? Adalah atom C yang terikat pada 2 atom C yang lain. C ini mengikat C yang ini dan C yang kanannya. Maka C ini mengikat 2, maka dilambangkan 2 derajat. 2 itu sekunder. Lalu atom C ini adalah atom C 3 derajat, atom C tersier. Apa atom C tersier? Atom C yang terikat pada atau C yang terikat atau mengikat 3 atom C yang lain. Atom C ini mengikat 3 atom C yang lain, 1, 2, 3. Maka ini atom C tersier. Lalu ini disebut atom C kuaterner atau atom C derajat, 4 derajat adalah atom C yang terikat atau mengikat 4 atom C yang lain. Atom C ini mengikat 4 atom C yang lain secara langsung. 1, 2, 3, 4. Maka 4 derajat, kuaterner. Atom C ini atom C kuaterner. Yang ini atom C sekunder. Yang ini atom C primer. 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 Maka status C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner ini dipakai dalam tata nama alkil bercabang. Misalkan ini ada rantai induk C di sini, rantai induk. Lalu kalau dia bukan iso, maka atom C di sini diberi identitas. Siapa identitasnya? Atom C primer kah, sekunder kah, tersier kah, atau kuaterner? Karena kuaterner tidak mungkin, karena di sini atom C yang bisa adalah primer, sekunder, tersier. Sekunder atau tersier. Nah, sekarang lihat nih atom C apa? 1, 2. Dia atom C sekunder. Maka diawali dengan kata-kata sekunder. Lalu C totalnya dihitung. Ada 4, butil. Berarti sekunder butil. Yang ini ada atom C di sini, rantai induk. Lalu ini atom C apa yang terikat langsung pada rantai induknya ini? 1, 2, 3. Atom C tersier. Maka depannya ditambahi kata-kata tersier. Lalu hitung jumlah atom C-nya. Ada 4. Butil, tersier, butil. Yang ini juga begitu. Ini atom C apa? 1, 2, sekunder. Lalu hitung jumlah atom C-nya seluruhnya ada 5. Pentil, sekunder, pentil. Yang ini atom C 1, 2, 3, tersier. Total C-nya ada 5. Pentil, tersier, pentil. Jadi ini tata nama alkil bercabang. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut pada evaluasinya. Evaluasinya silakan lihat soal ini nomor 1. Tentukan atom C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner dari senyawa A, B ini. Ini atom C apa, ini apa, ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Yang B ini C apa, C apa, C apa, C apa. Tentukan apakah dia primer, sekunder, tersier, kuaterner.
Dengan cara bagaimana? Letakkan identitas di dekatnya seperti ini. Ya. Ini evaluasi untuk tata nama alkil. Baik, sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.